Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Dan saya percaya dan terus berdoa bagi saudara dalam keadaan baik-baik dan di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini saya ambil dari Markus 12 ayat 30. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, kita bisa membuka bersama-sama Markus 12 ayat yang ke-30. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah saudara, minggu lalu saya sudah bicara bagaimana, kenapa Tuhan menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, untuk supaya manusia itu dikasihi. Nah, bagaimana respon manusia terhadap kasih Tuhan itu? Respon manusia yang benar adalah menerima kasihnya dengan cara mendekat kepada Dia. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa iblis selalu datang menggoda dan berusaha untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Tujuannya adalah supaya manusia tidak percaya kepada Tuhan atau meragukan Tuhan. Nah, kita juga lihat bahwa ketika manusia pertama berdosa, Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Tapi Tuhan sebaliknya datang untuk mencari mereka. Demikian juga waktu Kain, anaknya berbuat dosa, Tuhan tetap datang kepada dia dan bertanya kepada dia. Karena memang begitulah sifatnya Tuhan, selalu mau mengasihi, selalu mau datang kepada manusia untuk memberikan kasihnya. Tapi iblis tetap terus datang menuduh manusia dengan tuduhan, kau sudah gagal, kau tidak layak, engkau tidak layak untuk datang kepada Tuhan, atau tuduhan, kalau kau anak Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi padamu? Jadi saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan sudah mengambil satu keputusan, di mana Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita, dosa manusia, supaya dengan cara demikian manusia mempunyai akses untuk kembali kepada Tuhan, dan Tuhan bisa berfellowship kembali dengan manusia, supaya manusia itu bisa mengalami kasih-Nya. Nah, jadi sekarang walaupun manusia sudah lahir baru, bukan berarti dia sempurna, bukan berarti dia sudah tidak berdosa lagi. Tetapi setiap kali manusia berdosa, dia mempunyai akses kembali kepada Tuhan dengan cara bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada nasihat-nasihat ilahinya. Di situ Tuhan menanti kita dengan sabar, dan Dia akan menuntun kita kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia itu. Nah, jadi bagaimana respon kita? Bagaimana kita meresponi kasih Tuhan? Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Dia. Nah, yang kedua adalah dengan menyembah kepadanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara mengenai penyembahan, saudara, dengan pergi ke gereja bukan berarti saudara sudah menyembah Tuhan. Saudara pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan dan bersekutu dengan jemaat. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, social distancing menyadarkan kepada kita bahwa kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Nah, itu bisa membuat kita leluasa untuk memilih waktu menonton rekaman khotbah setiap hari Minggu. Ada kebebasan untuk memilih waktu rekaman tersebut. Tetapi di sisi lain, itu bisa membuat kita jadi tidak disiplin. Penyembahan kepada Tuhan tidak dibatasi hanya pada hari Minggu. Setiap hari kita bisa menyembah Tuhan. Kita memutuskan untuk tidak berkeluh kesah. Kita tidak komplain. Kita tidak menjadi khawatir. Kita bisa pilih untuk bersyukur atas semua yang sedang terjadi dan menyembah Tuhan karenanya. Contoh saja sewaktu kita melihat bahwa kondisi di mana kita harus work from home. Tapi apa yang terjadi? Di satu sisi kita bisa melihat keindahan Tuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, coba kita perhatikan hal-hal
yang baru mungkin, padahal sebenarnya sudah ada di situ. Tetapi itu sudah lama, Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita bisa bersyukur dan keadaan kita itu kalau kita benar-benar memperhatikan. Jadi saudara, kalau kita lihat kesimpulan daripada 3 ayat yang tadi kita baca, ada 3 hal yang Tuhan inginkan, tapi hanya kita bisa berikan. Saya ulangi, ada 3 hal yang Tuhan inginkan dari manusia yang hanya kita bisa berikan kepada Dia. Yang pertama, kita lihat ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini berbicara mengenai perhatian kita, our attention. Dengan segenap hati kita bisa memberikan perhatian kepada Tuhan. Itu kita bisa berikan. Yang kedua adalah dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasih sayang kita. Tuhan tidak memaksa, tetapi kita bisa memutuskan untuk mengasihi Dia dengan segenap jiwa dan pikiran kita. Is our affection. Jadi pikiran kita selalu, apa yang kita pikirkan adalah sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan, dan bagaimana kita bisa memberikan semua tenaga, pikiran, apa yang di dalam hati kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kemampuan kita atau our ability with all our strength. Jadi saudara, dalam waktu seperti ini, mari kita renungkan kembali. Daripada kita terus berkeluh kesah, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan kita datang kepada Tuhan, bukan berhenti sampai di situ, tetapi kita bisa memberikan perhatian kita, kasih sayang kita, kemampuan kita untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berikan porsinya kepada kita untuk kita lakukan. Jadi mari kita bersuka cita, mari tetap terus kita melayani Tuhan, dan mari tetap kita excited untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa baru, menyegarkan setiap pagi. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, dan kami berdoa Tuhan, biar kami firman yang tadi kami sudah baca ini Tuhan, biar kami boleh renungkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah memberikan pada kami yang terbaik, supaya kami juga bisa memberikan kepada Tuhan perhatian kami, kasih sayang kami, dan kemampuan kami untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap pendengar, berkati semua yang looking forward dengan apa yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan mereka. Thank you Lord for loving us. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati.